Kita nggak bisa cuma jadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi jadi orang Kristen yang selamat, saudara, yang lahir baru, yang sungguh-sungguh diselamatkan oleh Tuhan. Nggak cuma sekedar imam besar yang menyempurnakan. Saudara tidak perlu jadi orang pintar untuk tahu bahwa manusia itu level derajatnya lebih tinggi dari binatang, betul enggak? Lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan dengan binatang. Tapi kalau kita perhatikan, selama ini semua agama, termasuk hukum Taurat, itu mengajarkan adanya korban dengan darah binatang. Kalau bicara tentang korban, mesti binatang yang dikorbankan, betul? Binatang yang disembelih, binatang yang dijadikan korban. Tetapi kalau saudara perhatikan, apa yang dilakukan oleh para agama ini, hampir semua agama ini, ada yang nggak masuk akal, saudara. Nggak masuk akal kalau darah binatang itu dikorbankan untuk menghapus dosa manusia. Ini yang nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya di mana? Ibrani 10 ayat yang keempat mengatakan demikian. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Nah saudara, korban-korban yang dilakukan oleh para agama tadi itu, semua ritual agama tadi itu, tujuannya menghapus dosa. Saudara melakukan korban supaya ada penghapusan dosa, dosa manusia. Logikanya saudara, yang pertama tidak mungkin binatang yang derajatnya lebih rendah bisa dikorbankan untuk mewakili manusia yang derajatnya lebih tinggi. Ini logika yang pertama yang kita bisa lihat. Yang kedua, tidak adil kalau binatang yang dikorbankan yang harus mati untuk menanggung dosa manusia. Karena yang salah manusia, mosok binatangnya yang dibunuh, binatangnya yang dikorbankan. Ini dua logika yang tidak bisa diterima oleh akal sehat kita, saudara. Tapi faktanya ini dilakukan oleh semua agama, termasuk hukum Taurat. Dua hal yang bertentangan dengan logika tadi ini berlawanan dengan eksistensi Tuhan yang sempurna, yang tidak bisa salah dalam keputusannya. Tapi yang menggelitik kita pada hari ini, mengapa Tuhan memberikan hukum Taurat? Untuk apa Tuhan memerintahkan orang Israel mempersembahkan korban binatang sesuai hukum Taurat? Dalam sistem bait suci, kita tahu di dalam sistem bait suci atau yang kita kenal sebagai sistem pengorbanan yang harus dilakukan lewat segala macam tata cara yang begitu detail, begitu rumit. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Kenapa Tuhan memberikan atau meminta umat Israel melakukan pengorbanan-pengorbanan ini? Ini yang akan kita bahas pagi hari ini. Yang pertama, saudara, pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan sesuai dengan hukum Taurat tadi itu justru mengingatkan manusia akan dosa-dosa mereka. Saudara, sudah menjadi rahasia umum bahwa manusia itu jarang sekali menyadari bahwa dirinya orang berdosa. Andai kata dia sadar bahwa dirinya orang berdosa pun dia masih fine-fine saja. Gak ada yang merasa terganggu oleh karena menyadari dirinya berdosa. Oleh karena itu Tuhan tuh mengajarkan kepada orang Israel untuk mempersembahkan korban
setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun saudara. Untuk selalu mengingatkan mereka, hei kamu ini orang berdosa. Saudara bisa bayangkan kalau seorang imam mempersembahkan korban yang setiap hari, dia akan tahu hari ini dia persembahkan korban, besok dia harus persembahkan korban lagi. Dia akan sadar betul bahwa apa yang diulang-ulang ini menunjukkan bahwa itu tidak efektif. Betul enggak saudara? Siapa yang minum obat darah tinggi? Ya. Kenapa dokter suruh saudara minum tiap hari? Karena sesungguhnya obat darah tinggi tadi tidak menyembuhkan, tapi cuma mengontrol tekanan darah kita supaya tidak terlalu tinggi, kan gitu ya. Kalau saudara sakit, saudara diberi obat oleh dokter, dan saudara makan obat itu, setelah saudara sembuh, saudara akan terus makan obat itu enggak? Enggak. Saudara akan berhenti, tidak makan obat itu lagi. Nah demikian juga saudara, pengorbanan ritual yang berulang-ulang setiap hari, minggu, bulan, tahun ini menunjukkan bahwa persoalan manusia tentang dosa ini tidak pernah bisa selesai seumur hidup. Anggap ya saudara ya, itu sebabnya Tuhan memerintahkan umat Israel untuk membuat pengorbanan korban binatang ini terus menerus diulang-ulang kembali seumur hidup mereka. Untuk menyadarkan, satu, persoalan dosa manusia tidak pernah bisa selesai seumur hidup. Dengan cara ritual, dengan cara agama apapun juga, tidak akan pernah menyelesaikan masalah dosa manusia ini. Meskipun hukum Taurat itu tidak sempurna, tapi itulah cara Tuhan untuk menunjukkan atau untuk memberikan bayangan, preview. Saya pakai istilah preview, bayangan dari keselamatan yang akan datang, keselamatan yang sesungguhnya, yaitu keselamatan di dalam iman percaya kepada Yesus. Indah ya. Kalau kita mengerti prinsip kebenaran ini, kita tahu Tuhan itu nggak pernah salah. Dan kalau Tuhan sudah memerintahkan, pasti ada tujuannya. Dan percayalah bahwa tujuan Tuhan itu sempurna. Tidak pernah salah dalam hidup saudara. Meskipun saudara harus mengalami banyak penderitaan, banyak kesulitan, banyak masalah dan sebagainya, Tuhan lebih concern kepada tujuannya, bukan pada masalahnya itu sendiri. Ibrani 10 ayat 1. Saudara, kitab Ibrani ini adalah salah satu kitab yang saya paling suka. Karena kitab Ibrani ini menjelaskan tentang keimaman Yesus dengan luar biasa. Saya sangat kagum dengan apa yang ditulis oleh kitab Ibrani ini. Dan saya makin percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab itu adalah kebenaran. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu. Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Kalau saya boleh terjemahkan dengan bebas, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang beragama, kira-kira gitu ya, yang datang mengambil bagian di dalamnya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Luar biasa firman Tuhan ini. Hukum Taurat tidak salah. Karena hukum Taurat itu hanya bayangan, hanya preview
dari apa yang akan datang, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Kelihatan di sini saudara, bagi Tuhan, korban itu enggak penting. Korban itu enggak penting. Bagi agama, korban itu penting. Tapi bagi Tuhan enggak. Kenapa begitu? Karena korban tadi itu tidak mewakili diri kita sebetulnya. Oleh korban orang diperingatkan akan adanya dosa. Nah, hal seperti ini sudah ditulis oleh Daud dalam Mazmur 40 ayat 7 sampai 9. 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Bayangin ya, luar biasanya Tuhan. Bayangan ini tentang korban ini ditulis oleh Daud 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, Mazmur 40 ayat 7 sampai 9 inilah yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani ini sekitar tahun 60 sampai 70 tahun Masehi, tahun 60 sampai tahun 70 Masehi. Saudara, tidak ada yang tahu siapa penulis kitab Ibrani ini. Kita hanya tahu dari sejarah gereja pada abad ke-5 muncul dugaan penulis kitab Ibrani adalah Paulus. Tapi kalau kita perhatikan gaya penulisan kitab Ibrani ini beda dengan gaya penulisan Paulus. Kalau saudara mengikuti, mempelajari gaya penulisan di Alkitab, saudara akan tahu betul bahwa gaya penulisan kitab Ibrani beda dengan gaya penulisan di surat-surat Paulus yang lain. Karena itu sampai hari ini sebetulnya tidak ada yang tahu siapa penulis kitab Ibrani ini. Tapi yang pasti kitab Ibrani ini diterima sebagai kanon dari Alkitab. Sebagai satu kitab yang dipercaya adalah firman Tuhan. Tema dari kitab Ibrani ini adalah perjanjian yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik. Perjanjian yang lebih baik, maksudnya lebih baik dari hukum Taurat, perjanjian yang pertama. Bagi manusia, ketidakjelasan ini akan tetap berakhir dengan tidak jelas. Wong namanya tidak jelas. Kalau saudara tahu yang tidak jelas ya sampai kapanpun tetap bagi manusia enggak jelas. Tapi yang luar biasanya Tuhan, apa yang tidak jelas dipakai oleh Tuhan sebagai preview apa yang jelas. Luar biasa Tuhan itu. Ibrani 10 ayat yang ke-5, kita akan baca sampai ayat yang ke-9. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Siapa aku di sini? Yesus. Ya. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allah. Di atas ia berkata korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki. Dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Luar biasa saudara. Meskipun korban-korban tadi itu diatur secara teliti dan detail secara agamawi. Ayat yang ke-9. Dan kemudian katanya, sungguh aku Yesus datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Perjanjian yang pertama digenapi untuk menegakkan perjanjian yang kedua. Perjanjian yang baru. Apa maksudnya saudara? Bahwa korban-korban binatang tadi itu, korban-korban agamawi tadi itu, tidak penting bagi Tuhan. Di hadapan Tuhan itu enggak penting sama sekali. Yang penting yang ini saudara, aku datang untuk melakukan
kehendak-Mu. Nah ini, korban tidak bisa mewakili orang yang mengorbankan. Tidak bisa, binatang tidak bisa mewakili masalah dosa manusia. Karena ini urusan sama Tuhan. Segala sesuatu yang urusan sama Tuhan tidak bisa diwakili dengan korban dan ritual agama apapun. Karena itu saya selalu menegaskan, saya minta sama Tuhan jemaat baik, jemaat yang setia, jemaat yang betul-betul mencari Tuhan. Rindu saya bukan cuma beragama, bukan cuma tahu Tuhan, tapi betul-betul jemaat yang diselamatkan. Yang melakukan kehendak Tuhan, ini yang penting bagi Tuhan. Korbannya enggak penting, tapi melakukan kehendak Tuhan, ini yang penting. Artinya apa saudara? Segala sesuatu yang sifatnya ritual agamawi, itu enggak penting, tetapi yang tidak kelihatan, karena itu yang kelihatan enggak penting. Yang tidak kelihatan yaitu hati kita di hadapan Tuhan, itu yang penting. Nangkep enggak saudara? Saya ambil contoh gini. Saudara datang ke gereja, bagus enggak? Ibadah, bagus. Tapi kalau saudara datang ke gereja, saudara datang beribadah ke gereja, tapi hati saudara tidak di gereja, bagus enggak? Enggak. Ngerti ya? Saudara tahu bedanya ya? Datang ke gereja, ibadah ke gereja, bagus, bagus. Tapi kalau sampai sebatas itu aja, belum selesai sampai di situ. Karena apa? Hati kita ada di mana? Kalau saudara datang kebaktian di gereja dengan hati dan pikiran saudara berpikir, habis ini gua makan di mana ya? Enaknya gua cari apa ya? Mau makan di mana ya? Rasanya kok hari ini gua kepingin makanan ini, makanan itu. Habis gini gua mau acara apa ya? Saudara, kalau saudara itu yang terjadi di dalam kehadiran saudara di gereja, enggak berarti di hadapan Tuhan. Tapi hati saudara di hadapan Tuhan itu yang penting. Ketika saudara hadir di gereja, saudara sungguh-sungguh menyanyi, menyembah Tuhan. Saudara betul-betul memberikan hidup ini untuk Tuhan. Betul-betul meninggikan Dia. Betul-betul konsentrasi kepada firman-Nya. Kepada keinginan-keinginan Tuhan. Supaya saudara bisa lakukan. Dalam setiap firman yang disampaikan, saudara akan berpikir, habis gini gua lakukan. Yes Lord, habis gini gua lakukan firman-Mu Tuhan. Habis gini gua lakukan. Gua akan lakukan, gua mau taat. Bukan cuma firman itu bukan cuma sekedar pengetahuan ataupun sesuatu yang masuk ke telinga saudara. Tetapi sesuatu yang merubah hati saudara. Yang membuat hidup saudara hari ini lebih suci dari hari yang kemarin. Hari ini lebih taat daripada yang kemarin. Besok lebih taat lagi daripada hari ini. Hukum Taurat meskipun baik yang karena dari Tuhan, tetapi tetap tidak sempurna. Kita lihat tadi ya, tidak sempurna. Memang sengaja Tuhan itu membuat sesuatu yang tidak sempurna untuk menjadi preview yang sempurna, saudara. Tadi itu ya, yang enggak jelas jadi sesuatu untuk menjelaskan yang jelas. Yesus Juru Selamat itu jelas. Jadi hukum Taurat dikatakan sebagai bayangan. Sebagai bayangan dari apa yang akan dilakukan Yesus. Saudara, bayangan itu enggak pernah bisa lebih baik daripada aslinya, betul enggak? Bayangan saudara tidak bisa bicara tentang saudara. Kalau sumber cahayanya dekat, bayangan saudara jadi pendek. Lihat bayangan yang pendek sekali, saudara pasti enggak puas. Kalau sumber cahayanya jauh, bayangan saudara lebih panjang daripada tinggi saudara. Bayangan tidak pernah bisa menceritakan kebaikan aslinya, enggak pernah. Satu hari saya ada di kota Pontianak, di situ ada Tugu Katulistiwa. Saya senang sekali. Di Tugu Katulistiwa itu, saudara tahu ya, garis Katulistiwa itu garis imajiner.
Sesuatu yang saudara bisa bayangkan yang membelah bumi ini dari belahan utara dan belahan selatan. Ketika saudara ada di garis, di Tugu Khatulistiwa tadi itu, saudara bisa, ini titiknya misalnya ya, saudara bisa melangkahkan kaki di sebelah utara, sementara kaki saudara ada di sebelah selatan. Ya, indah sekali. Di Tugu Khatulistiwa itu setiap bulan Maret, tanggal 21 sampai 23 Maret dan tanggal 3 September, matahari itu persis di atas ini, di atas garis Khatulistiwa. Jadi semua benda yang ada di sekitar Tugu Khatulistiwa itu tidak ada bayangannya, saudara. Itu menunjukkan bahwa yang namanya bayangan itu tidak pernah bisa menceritakan aslinya. Nah, korban yang berulang-ulang tadi itu membuktikan bahwa sesungguhnya hukum Taurat atau agama itu gagal, tidak pernah bisa menyediakan solusi terhadap masalah dosa. Cuma berputar pada masalah, yaitu dosa. Muternya di masalah dosa, tidak ada solusinya. Karena itu sistem bait suci yang tadi saya singgung, atau sistem tabernakel di dalam bait suci itu justru untuk menunjukkan, hei, ada masalah dosa loh, kalau kamu enggak bereskan bersama Yesus, enggak bakal selesai seumur hidup. Karena itu kita enggak bisa cuma jadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi jadi orang Kristen yang selamat, saudara, yang lahir baru, yang sungguh-sungguh diselamatkan oleh Tuhan. Enggak cuma sekedar jadi orang Kristen. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saya akan mengutip terjemahan NIV. And by that we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Saudara, terjemahan bahasa Indonesia bukan jelek, tidak, tapi kadang-kadang tidak bisa menggambarkan apa yang sesungguhnya. Sulit untuk menjelaskan tentang prinsipnya. Ya. Karena itu saya mau saudara pagi hari ini sudah melihat pada terjemahan bahasa Inggris ini. Ya. Kata kita telah dikuduskan, ya, dalam bahasa Indonesianya, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kata telah dikuduskan itu bicara tentang sesuatu yang sudah terjadi, betul ya? Ngerti prinsipnya ya? We have been made holy. Ini bicara tentang sesuatu yang kejadian yang sudah terjadi dan masih berlaku sampai sekarang dan sampai kapanpun. Saudara perhatikan ya, we have been made holy. Ini kalimat bahasa Inggris ini gampang menjelaskannya karena bisa dimengerti yang dimaksud dengan tenses dalam kalimat ini. We have been made holy. Artinya kejadian ini sudah terjadi, sebelum saudara lahir pun sudah terjadi, dan akan terus terjadi sampai kapanpun. We have been made holy. Artinya saudara, apa yang dimaksud dengan dikuduskan? Dikuduskan itu dipisahkan. Dipisahkan untuk dibenarkan, dipisahkan untuk dilayakkan di hadapan Allah. Ini bicara tentang apa? Status. Status saudara dan saya ini bagi orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus, sungguh-sungguh mau mentaati Yesus dalam hidup ini, akan menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dikuduskan. Orang-orang yang sudah menjadi orang benar selama-lamanya. Karena apa? Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena persembahan tubuh Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Kapan persembahan Yesus ini? 2000 tahun yang lalu, ketika dia mati di kayu salib.
Satu kali untuk selama-lamanya. Ternyata di atas kayu salib tadi itu, proses pengudusan saudara dan saya sudah terjadi. Dan karena saudara baru lahir di era ini setelah 2000 tahun, kuasa pengudusan yang di Golgota tadi itu berlaku sampai hari ini. Dan sampai selama-lamanya bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Nangkep gak saudara ya? Ini prinsipnya. Jadi saudara ngerti sekarang. Menjadi orang benar itu selama-lamanya. Karena bukan apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Jadi saudara menjadi orang benar gak perlu tunggu masuk surga. Kalau sudah masuk surga, saudara berkata, haleluya, puji Tuhan, saya jadi orang benar. Tidak tunggu begitu. Hari ini pun kalau saudara percaya Yesus, hari ini pun kalau saudara sungguh-sungguh terima Dia, mempercayai Dia, menyerahkan hidup saudara untuk mengikuti firman-Nya, saudara jadi orang benar. Selama-lamanya. We have been made holy. Telah dibuat menjadi kudus selama-lamanya. Luar biasa saudara. Karena itu kita mesti ngerti prinsip ini. Sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan selama-lamanya ini. Coba periksa hidup kita hari ini. Coba periksa iman percaya kita hari ini. Coba periksa kesetiaan kita kepada Tuhan hari ini. Periksa ketaatan kita sama Tuhan hari ini. Coba periksa sikap hati kita kepada Tuhan hari ini. Apa kita itu betul-betul bisa merepresentasikan orang yang dikuduskan selama-lamanya oleh Tuhan? Kalau saudara disuruh milih pesta sama kebaktian, saudara milih mana? Pesta kan? Saudara diundang makan sama kebaktian, saudara milih mana? Makan. Pertanyaannya, apakah ini menunjukkan, membuktikan bahwa saudara adalah orang yang sudah dikuduskan Tuhan selama-lamanya? Ini gak main-main loh saudara. Saudara mungkin bisa ketawa karena saya tahu sebagian besar pasti milih pesta, pasti milih makan, pasti milih yang lain daripada kebaktian. Karena alasan kebaktian kan bisa minggu depan Pak. Kan masih ada minggu depan. Saudara, ini bicara tentang sikap hati kepada Tuhan. Kalau bicara tentang sikap hati kepada Tuhan, ini bicara tentang selama-lamanya. Nangkep gak saudara? Gak main-main loh. Yang pertama, kenapa Tuhan bikin sistem bait suci atau tabernakel tadi? Supaya manusia ingat akan dosa. Minggu depan akan saya jelaskan krusialnya perjamuan kudus. Apa prinsipnya? Saudara, ini gak main-main. Tuhan itu gak bisa dibuat mainan, itu gak bisa. Orang Jawa bilang dibuat tambel boto. Kalau perlu boto sama Tuhan. Sakit, gak punya duit, bokek, cari Tuhan. Tapi kalau sudah waktunya happy-happy semua lupa Tuhan. Tidak bisa. Sikap hati itu bicara tentang kebenaran di hadapan Tuhan. Dan ini yang perlu dijaga selama-lamanya. Saudara melayani Tuhan. Hati saudara di mana? Nggak main-main. Saudara. Karena kita nggak bisa menipu Tuhan. Kita bisa pura-pura di hadapan manusia, tapi nggak bisa pura-pura di hadapan Tuhan.
Yang kedua, untuk membuktikan sistem tabernakel atau bait suci tadi itu, yang diatur oleh hukum Taurat tadi itu, untuk membuktikan bahwa ketaatan lebih penting daripada korban. Tadi sudah saya singgung sedikit. Ketaatan itu lebih penting daripada korban. Melakukan kehendak Allah itu lebih penting daripada korban apapun. Satu hari Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk membunuh musuhnya, menghancurkan musuhnya, dan membunuh semua binatangnya. Bunuh, kata Tuhan. Jangan ada sisa sedikit pun. Ternyata Saul enggak taat, saudara. Binatang-binatang yang bagus tidak dibunuh sama dia. Waktu dia ditegur sama Samuel, dia berkata, loh ini kan binatang-binatang bagus, mau saya pakai untuk dijadikan korban bagi Allah, katanya. Terus Samuel berkata demikian, di 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Saudara perhatikan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, ini orang Jawa bilang cetho banget gitu loh ya. Jelas sekali bahwa korban itu tidak sepenting dengan taat sama Tuhan. Lah kalau bicara tentang taat itu bicara soal apa? Hati, saudara. Amin. Soal hati, taat itu soal hati. Melakukan kehendak Tuhan itu soal hati. Tuhan itu tidak bisa dibuat main-main. Hati yang taat dan mau mendengarkan Tuhan itu lebih bernilai dibandingkan korban waktu, korban persembahan, dan korban pelayanan apapun juga. Dalam khotbah saya yang lalu saya sudah sampaikan, kenapa korban darah binatang yang terbaik itu masih dilihat Tuhan lebih baik daripada darah manusia berdosa, ya. Saudara yang ingat khotbah saya yang lalu, korban darah binatang yang terbaik tadi itu masih lebih baik dibandingkan dengan korban darah manusia yang berdosa. Ini bicara tentang hati, saudara. Tentang kualitas. Tuhan tuh mau kita punya kualitas di hadapan Tuhan. Kualitas apa? Bukan kualitas nyanyi kita, bukan kualitas persembahan kita, bukan, tapi kualitas ketaatan hati kita kepada Tuhan dalam melakukan kehendak Tuhan. Yang orang lain enggak tahu, tapi kita yang tahu dan Dia yang tahu. Urusan hati ini yang urusan penting di hadapan Tuhan. Segala bentuk korban, persembahan kita, pelayanan kita, kesibukan kita dalam melakukan apapun juga tidak bisa menutupi ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Tidak bisa. Menutupi hati yang tidak taat, tidak bisa. Saudara melayani Tuhan dengan giat, tidak bisa menutupi ketidaktaatan hati saudara di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Segala kesibukan dan korban kita di hadapan Tuhan tidak bisa menggantikan ketaatan kita kepada Tuhan, tidak bisa. Hati ini urusan sensitif di hadapan Tuhan, saudara. Di kayu salib Yesus sudah memberi teladan ketaatan kepada Bapa. Luar biasa, ini role modelnya. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Yesus itu role model kita.
yang mesti kita ikuti teladannya. Ketaatannya seperti itu. Dan ketaatan yang sama yang Tuhan inginkan kita lakukan di hadapan Tuhan. Tolong ditunjukkan skema bait suci. Saudara lihat skema bait suci. Yang di bagian depan ini pelataran. Di pelataran ini ada, kalau saudara masuk ke bait suci, ini di zaman perjanjian lama, masuk dari pintu gerbang, saudara akan ketemu mezbah bakaran, mezbah korban bakaran di situ. Lalu di baliknya ada bejana pembasuhan. Ini semua boleh dimasuki oleh umat, oleh jemaat. Lalu dari pelataran ini ada pintu kemah di situ. Yang boleh masuk ke ruang suci di dalam itu cuma imam. Saudara perhatikan ya, orang yang di sebelah kiri, imam. Itu yang disebut ruang suci. Di ruang suci itu cuma ada pelita, ada meja roti persembahan, dan ada mezbah dupa. Ya. Lalu kemudian ada tirai, ada pintu tirai yang terbelah dua ketika Yesus mati, dari atas ke bawah. Ya ini, pintu tirai yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci. Nah di dalam ruang maha suci itu ada tabut perjanjian. Yang boleh masuk ke tabut perjanjian itu adalah imam besar, yang sebelah kanan itu ya. Imam besar itu kalau masuk ke dalam tabut perjanjian, ke dalam ruang maha suci yang berisi tabut perjanjian, itu pinggangnya diikat dengan tali, kemudian dikasih kelintingan, lonceng kecil-kecil. Jadi kalau imam besar ini jalan di dalam ruang maha suci, orang yang di luar ruang maha suci, imam-imam yang di luar ruang maha suci itu masih bisa dengar kelintingannya. Artinya kalau kelintingannya ini masih bunyi, imam besarnya masih hidup. Kenapa kok perlu dikasih tali, saudara? Karena tidak ada orang yang berani masuk ke ruang maha suci selain imam besar. Jadi kalau imam besarnya mati di dalam ruang maha suci, imam yang ada di dalam ruang suci tinggal tarik mayatnya pakai tali yang diikat di pinggangnya. Saya semula nggak ngerti kenapa kok bisa ya. Ternyata saya baru ngerti. Karena ini tadi, saudara. Karena persembahan korban tadi itu dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Nah saudara bayangkan kalau imam besar ini mesti melayani setiap tahun masuk ke ruang maha suci ini. Tapi kalau yang harus dilayani ini harus dibawa masuk ini darahnya, darah korban persembahan dari orang Israel, enggak usah banyak-banyak, enggak usah 100 orang aja saudara. Bayangin betapa sibuknya pelataran dan ruang suci ini, ruang maha suci ini akan menjadi tempat yang paling sibuk luar biasa bagi para imam dan para imam besar ini. Karena itu tidak heran, banyak imam besar yang mati di ruang maha suci. Karena kecapean. Sehingga perlu dikasih tali tadi itu untuk menyeret mayatnya keluar dari ruang maha suci. Ini untuk memberi gambaran, saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu ketaatannya luar biasa. Dia merepresentasikan sebagai imam besar di atas kayu salib sana. Dia rela mati di atas kayu salib oleh karena ketaatannya. Saudara, sampai sejauh mana ketaatan kita di hadapan Tuhan? Ini ukurannya. Ibrani 10 ayat 11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya. Imam tiap hari, saudara ya. Dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama
yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Nah, saudara perhatikan di dalam skema bait suci ini. Ada kursinya enggak? Enggak ada. Jadi semua imam maupun imam besar yang mengerjakan pelayanannya di bait Allah ini tidak pernah bisa istirahat. Tidak pernah bisa duduk rileks, gua capek gua mau duduk sebentar. Tidak ada. Tidak ada, saudara. Perhatikan ayat yang ke-12 ini. Saya mau bacakan dalam bahasa Inggris. But when this priest, maksudnya siapa? Kristus, had offered all for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika Yesus melakukan korbannya di kayu salib, the ultimate obedience di sana, dia selesai. Karena itu dia katakan sebelum dia mati apa? Sudah selesai. Dia duduk di atas di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Dia sudah menyelesaikan, sudah menutupi semua dosa. Had offered for all time. Sudah mempersembahkan one sacrifice for sins for all time. Mempersembahkan korban di kayu salib untuk selama-lamanya. Menutupi dosa manusia selama-lamanya. Sepanjang masa. Sebelum waktu Yesus, sesudah waktu Yesus, dan yang akan datang selama-lamanya. Bagaimana prakteknya untuk kita hari ini? Artinya, pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, itu untuk dosa masa lalu saudara, dosa masa kini saudara, dan dosa yang akan datang. Dosa yang akan saudara lakukan yang akan datang, itu sudah diampuni oleh Tuhan. Selama-lamanya. One sacrifice for sins for all time. Wow, luar biasa Tuhan itu. Pengorbanannya, ketaatannya di atas kayu salib, mampu menutupi dosa selama-lamanya. Satu hari ada teman saya bertanya kepada saya gini, iya kan aku percaya kalau dosa masa lalu saya sebelum saya percaya Yesus, Tuhan sudah ampuni. Tapi sekarang kalau setelah saya percaya Yesus, lah ya apa kalau saya berdosa lagi katanya. Diampuni enggak? Diampuni saudara. Bahkan dosa yang belum saudara lakukan, dari lahir sampai mati nanti, sudah ditutupi dosanya oleh Tuhan. Pengampunannya, pengorbanannya di kayu salib selama-lamanya. Saudara, ini karya besar. Masa respon kita terhadap karya sebesar ini biasa-biasa saja? Saya pernah ceritakan, orang kalau tidak pernah merasa hutang nyawa sama Yesus di kayu salib, pasti hidupnya biasa-biasa. Tapi kalau dia pernah merasa hutang nyawa sama Tuhan Yesus di kayu salib, saya yakin hidupnya enggak bakal biasa-biasa. Dia akan menjaga hatinya, dia akan menjaga pikirannya, perkataannya, perbuatannya dengan luar biasa di hadapan Tuhan. Karena dia tahu hutang nyawa sama Yesus. Kuasa pengampunan ini berlaku selama-lamanya. Karena tugas Yesus sudah selesai. Ayat 13. Dan sekarang, ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya
akan dijadikan tumpuan kakinya. Siapa musuh-musuhnya? Pasti saudara bisa jawab, setan Pak, iblis, sama roh-roh jahat, nabi-nabi palsu, ya itu sudah ketahuan. Tapi siapa musuh yang tidak ketahuan? Yang masih tenang-tenang saja. Mari kita baca Matius 12, ayat yang ke-30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Wah, saya kaget saudara. Ini musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang kita merasa aman-aman saja. Tuhan berkata apa? Musuhku satu lagi yang sering tidak kelihatan, yaitu orang yang tidak bersama aku, yang tidak mengumpulkan bersama aku. Mengumpulkan apa? Jiwa-jiwa. Mengumpulkan gandum untuk dibawa masuk ke lumbung, ke gudang Allah. Ini orang-orang seperti ini dikatakan, ia melawan aku. Ia mencerai-beraikan. Wih, ngeri saudara. Karena itu saudara, saya selalu encourage saudara. Kita menantikan Yesus baik, tapi caranya menantikan Yesus ini yang penting. Bukan cuma setia kebaktian, tapi menjaga kekudusan hati kita di hadapan Tuhan. Menjaga kesetiaan kita, menjaga ketaatan kita. Dan jangan lupa, mengumpulkan bersama Yesus. Mengumpulkan jiwa-jiwa bersama Yesus. Saya selalu encourage semua jemaat di sini, bawa satu jiwa aja, targetnya dalam 1 tahun. Tidak banyak, 1 jiwa dibawa kepada Tuhan dalam 1 tahun. Tidak banyak. Saudara, saya yakin pasti bisa. Kenapa kita nggak bisa? Karena kita nggak mau. Karena kita nggak menyadari bahwa do nothing itu menjadikan kita musuh Allah. Musuhnya Yesus, firman-Nya dengan jelas berkata, siapa yang tidak bersama aku, maksudnya apa? Tidak bersama aku mengumpulkan, tidak mengumpulkan bersama aku, ia melawan aku. Wow, ngeri saudara. Jadi kita menantikan Yesus, kita welcoming Jesus. Tahun ini tema gereja kita welcoming Jesus together. Kita menyambut Yesus kedatangan Tuhan bersama-sama, itu dengan mengumpulkan jiwa-jiwa ke sorga. Kita bukan pasif, tapi kita aktif. Ayat yang ke-14, yang terakhir. Sebab oleh 1 korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. For by one sacrifice, he has made perfect. Tadi ingat ya, ayat yang ke-10 tadi, we have been made holy. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, for one sacrifice, he has made perfect forever, for all time, those who are being made holy. Saudara, ini perfect tense. Ya. Tadi sudah kita bahas bagaimana kita dikuduskan untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana proses penyempurnaan? Penyempurnaan orang percaya itu tadi itu ya, sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, sudah disempurnakan, sudah dipisahkan untuk selama-lamanya. Tetapi kita ngerti saudara, sebagai orang yang masih hidup di dunia ini, kita ini masih struggle. Struggle apa? Melawan dosa kita, melawan kedagingan kita. Tuhan tahu itu. Makanya dikatakan, he has made perfect, dia sudah membuat sempurna, sudah menyempurnakan kita sempurna, those who are being made holy. Yang terus-menerus kata who are being made holy, ini bicara tentang
waktu yang terus-menerus terjadi. Kita ini sudah disempurnakan di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Tapi di saat yang sama kita ini justru terus dikuduskan, terus disempurnakan selama-lamanya. Karena itu kita nggak perlu kecil hati. Karena kita sedang disempurnakan oleh karya Yesus di kayu salib selama-lamanya. Tiap hari, selama-lamanya. Karena karya Tuhan di kayu salib itu tidak perlu ditambahi dan dikurangi lagi. Ketika dia mengampuni dosa kita di kayu salib, dia juga menguduskan kita dan sekaligus menyempurnakan kita, orang percaya. Tapi bagi saudara yang tidak percaya, ini enggak akan terjadi. Enggak akan terjadi. Nah, kita yang sudah sempurna tadi itu, artinya tidak ada yang perlu kita lakukan supaya bisa lebih sempurna. Tidak ada, nothing. Kekristenan bukan tentang hal berbuat baik supaya sempurna, masuk surga enggak. Tetapi kabar baik karena sudah disempurnakan. Sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Kita berbuat baik sebagai tanggung jawab, karena tanggung jawab orang yang sudah dikuduskan, sudah diampuni dosanya, sudah diselamatkan, dan sudah disempurnakan oleh Yesus. Artinya apa, saudara? Orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah disempurnakan, dan orang yang sedang terus dikuduskan, who are being made holy tadi ini, itu bicara tentang perjuangan melawan dosa dan kedagingan yang terus menerus. Hari ini kalau saudara jadi orang yang diselamatkan Tuhan, saya yakin saudara pasti akan bergumul melawan dosa dan kedagingan saudara. Amin. Saudara akan terus-menerus fight melawan dosa dan kedagingan ini. Saudara tidak pernah lengah sedikit pun untuk berjuang melawan dosa, melawan kemalasan saudara. Melawan kedagingan yang terus-menerus ingin menarik saudara menjauhkan diri dari Tuhan. Saudara, tidak ada kekristenan yang pasif, do nothing, tidak ada. Jadi kalau saudara do nothing hari ini, saudara tanda tanya besar. Benar nggak saudara ini jadi orang Kristen? Alasannya, oh Pak, biar anak-anak muda saja, saya kan sudah tua, oh enggak. Tua pun saudara Kristen kok. Tidak ada, kekristenan itu bukan do nothing, do something. Lakukan sesuatu. Mengumpulkan bersama Yesus. Otherwise saudara musuhnya Yesus. Dikatakan yang tidak mengumpulkan itu mencerai-beraikan. Jangan dipikir kalau saudara tidak mengumpulkan terus saudara aman-aman saja. Do nothing itu enggak aman saudara. Do something yang aman. Saudara rajin, saudara bekerja keras, saudara berusaha mengumpulkan jiwa-jiwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Ini kekristenan. Kumpulkan jiwa-jiwa terhilang. Apapun yang saudara lakukan hari ini, ingat, kita orang-orang yang sudah dikuduskan, sudah disempurnakan. Kesimpulan hari ini, yang pertama, saudara ingat, Tuhan itu menciptakan sistem hukum Taurat, sistem agama di dunia ini, itu untuk mengingatkan kita akan dosa. Jadi saudara nggak perlu menyalahkan agama A, agama B, agama C, nggak perlu saudara. Karena semua agama ini, termasuk hukum Taurat, itu untuk mengingatkan manusia akan dosa. Dan untuk memberikan gambaran tentang keselamatan yang sesungguhnya, bukan dari agama, tapi dari Yesus yang sudah mati di kayu salib. Yang kedua, bagi orang yang sudah diselamatkan, kita ngerti bahwa korban itu nggak penting.
Ketaatan itu penting. Melakukan kehendak Tuhan itu penting. Amin. Mari kita lakukan, mari kita praktekkan. Bukan cuma sekedar tahu. Saya tahu apa yang saya khotbahkan pagi hari ini termasuk berat ya untuk saudara bisa mengerti. Tapi saya harap saudara bisa mengerti. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terjemahkan firman-Mu di dalam kehidupan kami dengan yang paling sederhana. Supaya kami bisa makin mengerti kehendak-Mu di dalam hidup ini. Yaitu menjaga kekudusan, ketaatan, kesetiaan kami kepadamu. Ketaatan hati kami kepadamu. Sikap hati kami kepadamu. Tuhan tolong supaya kami betul-betul di hadapan-Mu menjadi orang-orang yang sudah disempurnakan, sudah dikuduskan, dan sedang terus dikuduskan. Tuhan tolong supaya kami berhasil berjuang melawan dosa dan melawan kedagingan kami sampai akhir, sampai selesai kehidupan kami di bumi ini. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami, supaya kami boleh melakukannya dalam hidup ini sehari-hari. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.